Baik. Halo guys, welcome back to ZA Talk. Berbincang, bercerita bersama Zian. Jadi di konten kali ini gue mengundang lagi temen nih. Teman yang cukup dekat di kampus dan dia akan berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya dan semoga teman-teman yang menonton di sini akan terinspirasi gitu ya atau dapat pembelajaran juga anjay. Jadi untuk narasumber kali ini ada Elsa. Halo Elsa. Mic-nya tolong diaktifkan. Maaf ya Oke. teman-teman. Oke. Halo. Gimana Sa? Baik kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Gimana kabar kamu, Jian? Alhamdulillah sehat karena bisa ngonten. Oke. Mungkin pemirsa pengen sedikit tahu gitu, siapa sih Anda ya? Siapa sih lu? Tolong diperkenalkan dirinya sesingkat atau boleh lama juga lah. Silahkan. Apa aja? Ya, nama, umur, sekolah di mana, Hmm. dan tinggalnya di mana. Halo, kenalin pemirsa channel Jian. Aku Elsa Cikal Hendriani, umur 20 tahun. Dari Bandung, terus aku sekampus sama Jian, yaitu di Politeknik STT Bandung, sejurusan juga dan pernah sekelas juga. Jadi kita tuh lumayan deket lah ya. Alhamdulillah. Biasalah Alhamdulillah. nongkrong-nongkrong di kampus barengan sama Elsa. Guys. Oke, Nah Sa, iya. jadi topik untuk episode ini tuh bakal ngebahas tentang bucin gitu ya. Tentang bucin gitu. Karena sebagian besar gue tahu cerita lo tuh ada bucinnya gitu ternyata. Nah, di sini gue pengen tahu nih gimana perkembangan bucin lo gitu. Nah, pertama menurut lo bucin itu apa sih menurut lo sendiri? Kalau menurut gue tuh, kok gue sih? Gak Aku apa-apa. aja ya. Aku aja. Kalau menurut aku ya, jujur ya, aku tuh sekarang udah nggak bucin-bucin lagi. Soalnya nantilah ada. Nah, terus kalau menurut aku, bucin itu situasi di mana seseorang itu benar-benar meluapkan segala emosi dia, perasaan dia, dan segala sesuatu dari dalam diri dia buat seseorang. Dan benar-benar gimana ya, seakan-akan dunia tuh ya tentang orang yang kita bucinin gitu. Semuanya tuh tercurahkan ke situ. Kalau menurut aku sih bucin itu kayak gitu ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian apa? Ya, siap. Gitu Menurut sih. kalian bisa komen di bawah ya. Masih ada yang menyanggah. Menyanggah benar kayak debat aja ya. Enggak. Nah, untuk kalau lo bilang kan tadi tuh dulu pernah bucin, sekarang sih udah enggak. Nah, emang dulu sebucin apa sih lu Sa? Yang sebelumnya, sama yang Iya, sebelumnya, iya. pokoknya ya gitu deh. Kalau kalau akunya sih, menurut aku nih ya, kalau akunya nggak terlalu bucin banget, tapi si cowoknya yang bucin banget ke aku. Soalnya kalau apa-apa tuh harus sama aku, terus Oh, setiap apapun dia selalu datang ke aku, terus hampir setiap waktu aku sama temen-temen tuh kayak nggak ada aja gitu, selalu sama dia. Saking bucinnya dia ke aku gitu ya. mhm. Terus kayak, dia selalu, menuhin semua keinginan aku, terus pokoknya apa yang aku mau, apa yang aku harapkan sama dia pasti diwujudin. Nah itu sih kalau menurut aku. Jadi Oh, tahu kan arahnya ke mana? iya. Nah, dari seberapa bucin tadi tuh kira-kira pernah gak sih lo ngejalanin yang namanya toxic relationship seperti itu kayak gitu?
Pernah gak? Ya itu pasti, pasti. Itu udah dari tadi kan awal-awalnya yang aku ceritain itu tuh udah terciumlah bau-bau ketoksikan ya kan. Kayak kayak mulai mengekang gitu ya, gak ada waktu buat teman-teman, harus sama dia terus, itu menurut lu udah toksik gitu? Iya, kalau menurut aku itu udah masuk ke area toksik sih. Soalnya bagaimanapun kan kehidupan kita itu bukan serta-merta buat dia kan, ya Mhm. kan. Terus, kita juga punya kehidupan lain yang musti dibagi-bagi, entah itu buat keluarga, entah itu buat teman-teman. Untuk dia mungkin juga ada, cuman enggak semuanya harus untuk dia gitu. Nah, si lelaki ini tuh, si cowok aku yang sebelumnya, dia itu kayak menginginkan semua waktu aku untuk dia gitu. Dan emang sih dia juga, enggak ngelarang aku untuk main sama orang lain, tapi ada aja kalanya saat dia enggak rela gitu kalau aku main walaupun itu sama cewek-cewek gitu, ngerti nggak? Iya iya. Nah Padahal gitu. sama temen-temen cewek gitu ya, tapi dia pun kadang pengen, "Ah, Esa lu sama gue aja," gitu, jalan-jalan Iya, tapi enak mhm. gak sih kalau Kalau ada enaknya gak sih kalau digituin? kalau awal-awal nih ya, awal-awal yang aku rasain, oh dia perhatian mungkin, aku mikirnya gitu, Nah, oh dia heeh. perhatian. Tapi lama-lama risih juga sih, soalnya enggak semua kegiatan aku tuh harus dia tahu gitu ya, kan aku juga punya privasi, enggak semuanya harus dia tahu, aku setiap main, aku harus laporan Wah ke mana, aku harus wah laporan sama siapa, harus wow, laporan kamu main di mana. Itu tuh menurut aku kayak, privasi aku di sini gimana gitu loh. Nah gitu. oke. Oh mungkin nanti nih ya di luaran sana pas udah lu ngomong kayak gitu, pasti ada yang bertanya, "Lah kan kita tuh jalin hubungan gitu, harus ada keterbukaan," gitu. Kalau misalkan lu bilang tadi kayak gitu, berarti gak ada keterbukaan gitu. Mungkin orang-orang yang nonton juga pasti ada, terutama yang cowok-cowok nonton mungkin pasti ada nyeletuk gitulah untuk pembelaan dirinya. Nah menurut lu itu gimana tanggapannya? Kalau kalau menurut aku ya, keterbukaan itu dari sisi mana dulu gitu. Kalau keterbukaan masalah komunikasi, masalah, misal kamu punya beban tersendiri yang mungkin emang mau dibagi sama dia, silahkan itu kamu terbuka sama dia. Tapi ad kamu itu kamu itu kan manusia juga gitu, butuh privasi. Masa ada sih orang yang ingin privasinya dikorek sampai akhir, kan enggak. Pasti Mmm, adalah batasan di mana kamu itu punya privasi, lingkup privasi tersendiri kan, walaupun kamu itu punya komitmen sama dia gitu. Bukan berarti kamu itu menyerahkan privasi kamu sepenuhnya ke dia. Pasti ada oke. batasannya, entah itu tapi berdasarkan, masing-masing aja, entah itu kalau kamu ikhlas, kamu dikorek sampai situ, ya udah gitu. Beda lagi sama privasi orang lain. Nah gitu sih menurut aku, soalnya kan beda-beda. Tuh guys, jadi buat teman-teman yang lagi ngebucin, kalian bucin boleh, kalau perhatian juga boleh, tapi kalian janganlah melebihi batas sampai kayak melanggar apa ya, privasi seseorang itu, walaupun itu pacar kalian sendiri gitu ya. Nah, nih untuk selanjutnya gue tuh ada cerita nih ya. Kan kalau misalkan nih ya, kalau misalkan gue pengen minta pandangan lo tentang cowok, pasti cewek akan selalu membela gendernya gitu, cewek sendiri gitu, pasti akan selalu ngedukung. Tapi di sini gue bakalan kasih story ke lo tentang cerita temen gue yang lain, tapi dari sudut pandang ceweknya gitu. Nah, jadi gini, jadi teman gue yang cowok, dia tuh punya hubungan, punya pacar, tapi si ceweknya ini tuh, dalam hubungannya ya, dia selalu ngungkit-ngungkit tentang, eee, temen-temen cowoknya temen cowoknya si pacarnya ini tuh pada cantik-cantik gitu, kalau lagi ngumpul pada cantik katanya gitu, "Aku mah apa, aku mah gini gini gini," insecure lah ya. Sampai di situ dulu, menurut lu tentang si cewek ini gimana? Yang selalu ungkit-ungkit tentang fisik teman-teman cewek dari pacarnya sendiri gitu. Jujur sih ya, kalau menurut aku, cowok itu tuh emang udah fitrah gitu kalau udah ngelihat heeh, gimana ya, intinya cowok itu makhluk yang visual. Hmm. Nah gitu. Tapi
itu tuh wajar gitu. Kalau misal emang cowok cuman ngelihat, "Oh cantik," tapi kalau di hatinya emang dia nggak suka, dia nggak tertarik, ya nggak akan lah. Jadi kalau menurut aku, buat si para cewek nih ya, yang suka komentar-komentar kalau cowoknya nongkrong sama cewek cantik, ya gimana ya, kalau kalau kamu percaya, kalau kamu cinta sama dia, kamu pasti percaya sama cowok itu. Nah gitu. That's Kalau kamu right. percaya kalau kamu percaya sama cowok itu, dia itu cuman cinta sama kamu, ya udah gitu. Cowok tuh ya bakal ke kamu, kalau cowok cinta sama kamu, ya cowok itu bakal ke kamu gitu. Kecuali ya cowok cowok yang ya yang nakal gitu Mmm, ya, ya 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 yang ya suka ya. ngeceng-ngeceng, pasti ada lah, gitu. Ada. Tapi kalau menurut aku nggak usah khawatir juga sih, soalnya kalau satu cowok itu emang udah bener-bener sayang sama kamu, dia nggak akan lari ke yang lain kok, walaupun walaupun cewek itu mungkin cantik atau apa, tapi kan kalau dia udah nyamannya ke kamu, ya udah gitu. Nah, Kecuali oke. emang ada kekurangan dalam diri kamu, terus dia nemu Mhm. ke Ya cewek ya ya. lain, entah itu baru, Nah, ya, gitu. benar benar benar. Benar benar benar. Saling Nah, percaya ajalah. oke, kita lanjutin, story-nya. Oh, kalau jangan kayak biar nggak terlihat gibah, mungkin ini kayak bisa dibilang studi kasus aja kali ya. Ya kita lanjutin studi kasusnya. Jadi emang bener nih, si cowok ini tuh enggak apa ya, dia mengakui kalau teman-temannya cantik, tapi rasa tertariknya itu enggak ada gitu, karena dia udah punya cewek sendiri, seperti itulah. Cuman si ceweknya emang seperti itu, selalu ngungkit-ngungkit. Nah, tapi ada hal yang lainnya lagi, kayak misalkan nih si ceweknya kalau udah ngungkit-ngungkit, pasti dia selalu kayak gini, eee, "Kamu pacarin aja, cari cewek yang lebih cantik, aku mah kan gini, kamu cari aja cewek yang lebih cantik sana," gitu. Nah, menurut lu sendiri, cewek yang kayak nyuruh-nyuruh buat nyari pacar baru tuh gimana? Padahal itu tuh masih dalam hubungan gitu. Kira-kira menurut pandangan lu si cewek ini tuh kenapa gitu nyuruh-nyuruh seperti itu gitu? Kalau menurut aku nih ya, emang nilai seseorang buat bisa berkomitmen itu dilihat dari fisik aja. Nah gitu pertanyaannya, kenapa cewek itu bisa cuman modal, "Si itu cantik, kamu pacarin aja." Jadi seakan-akan dia juga kan nggak percaya dan ngerendahin si cowok itu juga kan, Ya, mentang-mentang yang itu cantik, main pacarin aja kan enggak gitu loh. ya Setiap benar. orang tuh punya standar masing-masing. Kalau menurut aku itu terlalu berlebihan ya sama si ceweknya, jadi enggak logika aja gitu loh. Heeh. Nah Iya gitu. ya. Oke 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 oke. Nah, lanjut nih ya, kira-kira ada gak sih, apa sih dari cerita ini yang nyambung ini, nih ya aku bacain lagi. Jadi setelah itu tuh ternyata beberapa hari kemudian si cowoknya dapat kabar kalau ternyata si ceweknya masih ngejar atau masih deket sama gebetannya yang dulu. Sebelum mereka jadian. Dan kadang pun ya si cewek ini tuh kadang cerita ke pacarnya kayak, "Si ini tuh gebetan aku yang dulu, ada loh di sini." Terus kayak ngebahas-ngebahas gebetannya gitu padahal si cowoknya udah bilang dia, ya kalau ngebahas silakan tapi kalau melihatkan ketertarikan, dia tuh gak suka gitu kan si cowoknya. Jadi si ceweknya ini tuh dia bener-bener selalu ngungkit-ngungkit gebetannya dan masih ngejar-ngejar juga gebetannya gitu yang dulu gitu. Karena flashback-lah, gebetannya dateng ke kotanya dia, terus dia kayak yang, eee, "Ih anjir gebetan gue balik lagi," gitu. Terus kayak dia teralihkan pandangan lagi dan mulai membahas, mulai mencari tahu bagaimana gebetannya itu sekarang. Dah menurut lu tentang adanya kasus ini gitu ya, tentang cerita yang barusan gitu, kira-kira, itu bisa gak sih jadi sebuah alasan kenapa si cewek ini dari kemarin-kemarin selalu ngungkit-ngungkit, buat ke cowoknya itu cari pacar baru, karena yang lain lebih cantik dan sebagainya. Kira-kira menurut lu itu ada hubungannya gak sih? Gini ya, Cian, kalau bisa nggak sih gitu, cewek sama cowok itu saling toleransi dulu, ngehargain perasaannya masing-masing. Kan kalau gitu seakan-akan tuh komitmen kalian harga dirinya di mana gitu. Mmm, Kalau menurut aku, si cewek nyeritain gebetannya ke pacarnya, iya, itu tuh sama aja kayak, gimana ya,
kalau misalkan membicarakannya dalam batas wajar itu masih wajar gitu. Tapi kalau udah ke hal-hal yang ketertarikan kayak gitu, terus kayak menunjukkan kalau si cewek ini, kembali mempunyai perasaan sama si gebetan lamanya itu, kalau menurut aku sih itu bakal menyakiti hati si cowoknya. Jadi kalau udah nggak ada toleransi di antara hubungan kalian, mending udahan aja deh cek aku mah, gitu. Soalnya itu tuh udah toksik kalau menurut aku. Kalian saling nyakitin dalam diam, terus tiba-tiba boom aja. Boom Nah heeh, boom. gitu. Bener bener Kalau cewek itu bener. mau jadi yang jelas yang jadi cewek tuh gimana ya, kalau mau ke sana ya udah gitu, tapi kalau mau berkomitmen sama cowok lu yang sekarang, ya udah gitu, jalanin dengan, 100% lah. Soalnya kalau si cowoknya itu udah into you 100% juga, kasihan juga kan kalau kamu Ya ke ya, dia itu setengah-setengah. Nah, betul 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 kalau betul. masalah si gebetannya lebih dari si cowok lu, ya udah sih kalau menurut aku ya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Toh kalau kalian membersamai si cowok itu hingga kalian sukses terus ya gimana ya, terus apa sih alasan si cewek itu ninggalin gebetan yang lama kan pasti ada masalah juga kan. Nah, setiap orang Nah, pasti ada minus sama plusnya gitu. Jadi iya bersyukur ya. ajalah. Tuh, Nah, dengerin buat cewek-cewek di luar sana nih ya. Pesan dari Elsa nih ya, yang kayak hubungannya mungkin mirip-mirip dari studi kasus barusan. Jadi buat teman-teman cewek tuh cobalah untuk, kan katanya cewek pengen dihargai. Ya itu tolong tempatkan posisi juga daripada teman-teman cewek ini gitu yang di luar sana yang mungkin hubungannya gitu, dan mungkin teman-teman cewek ini yang lagi nonton kayak, oh iya ya gue pernah kayak gitu loh ke pacar tapi nggak mikirin perasaan dia. Jadi kalau nih diingetin lagi sama Elsa, lu harus bener-bener apa ya istilahnya kayak yang coba untuk saling memahami gitu. Padahal kan cewek itu sebenarnya perasaannya lebih kuat gak sih, Sa? Iya bisa ada yang kayak padahal gitu ya dari segi apa ya istilahnya teori gitu ya. Cewek itu bakalan lebih perasa gitu, lebih memahami kondisi dan situasi gitu kan. Tapi pada nyatanya ternyata masih ada cewek yang kayak gitu gitu. Itu menurut ini lu sih apakah kalau traumanya atau gimana? kalau menurut aku sih itu tergantung kepribadian masing-masing juga. Soalnya kan, sisi kedewasaan orang itu beda-beda, walaupun dia beda gender, kalau dia udah punya sisi dewasa masing-masing, yang kan sisi kedewasaan itu bisa diciptakan melalui kondisi lingkungan yang berbeda juga kan. Setiap Benar. orang-orang hidup dalam lingkungan yang berbeda. Pasti tingkat, cara pola pola pikir dia, kedewasaan dia, cara dia mengambil tindakan, cara dia mengambil solusi itu pasti beda-beda. Jadi menurut aku, enggak semua orang bakal paham situasi dan kondisi di mana dia Hmm. harus melakukan suatu tindakan gitu loh, intinya. Oke 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 oke. Nah, Sa, maneh pernah gak sih gitu jujur aja gitu. Biar lebih apa ya, biar lebih eh ngena juga gitu. Karena menurut gue ya, lu tuh sekarang udah bener kata lu tadi kayak statement lu dulu lu pernah bucin dan sekarang itu enggak, dan gue juga tahu itu karena sekarang lu yang gue tahu ya lu masih jomblo kan. Jadi cuman lagi menikmati masa teman-teman aja gak sih? Jadi kalau menurut menurut lu nih ya, lu pernah gak sih kayak kan lu dulu bucin gitu? Atau enggak mungkin kayak yang kemana-mana bareng pacar, pernah gak sih dulu-dulu, enggak cuman yang sama kemarin ya, sama yang kemarin-kemarin-kemarinnya lagi, mantan-mantan lu yang lainnya, apa pernah lu kayak ngerasa gue pernah toksik loh, tapi gue udah bisa skip itu, berubah itu. Nah, kalau misalkan pernah, kira-kira caranya kayak gimana gitu? Jujur pengalaman aku buat dari pokoknya cerita cinta aku tuh dimulai dari SMP. Nah, Ya lanjut. pokoknya masih bucin-bucinnya lah ya, soalnya kan masih ABG juga, ABG awal-awal. Dari SMP, dari SMA, sampai awal kuliah, itu tuh udah kehitunglah beberapa cowok yang pernah deket sama aku gitu. Dan semuanya menurut aku, itu aku toksik semua. Pasti.
toksik semua. Entah itu akunya yang ngekang, entah itu dianya yang ngekang, terus entah itu pokoknya kalau udah masalah bubucinan anak ABG pastilah ya, nggak jelas bawaannya, pembawaannya nggak jelas, nggak punya Iya, prinsip juga kan, komitmen iya. juga asal-asalan. Terus toksik sana sini itu udah pasti. Nah, aku udah ngalamin semua itu, jadi menurut aku itu tuh lumayan bikin nguras energi juga gitu. Terus aku tuh bingung selama ini tuh aku ngapain gitu loh. Nah gitu. Kalau kalian emang punya hubungan yang udah dibina dari awal, dari lama, itu nggak apa-apa kalau kalian emang bisa membawa itu. Soalnya kan tiap orang beda-beda gitu. Ada yang berakhir toksik, ada yang enggak, itu tergantung kalian dengan pasangan kalian. Jadi enggak salah sih kalau kalian emang bubucinan dari awal sampai sekarang masih langgeng, itu nggak apa-apa kalau kalian bisa bikin hubungan kalian dalam keadaan sehat, gitu. Mmm, Kalau aku jujur aku nggak bisa gitu. Setiap kali aku ngejalanin hubungan, pasti ada aja suatu ketoksikan yang bikin aku capek sendiri. Jadi aku sekarang lebih milih ya, aku enjoy gitu sama teman-teman aku lebih fokus ke keluarga, ke sahabat, dan waktu aku buat kuliah gitu. oke. Nah, kalau misalkan dalam hubungan lo yang toksik, cara lu keluar atau menyudahi itu kayak gimana mintanya? Karena kalau udah toksik pasti susah juga buat pisah gak sih? Ya, itu bener banget, sumpah, itu bener banget. Sampai aku tuh sampai aku tuh nangis gitu loh. Ini gimana caranya buat udahin, soalnya si cowok itu tuh gak mau pisah sama aku. Si cowok itu sampai bilang, "Aku akan egois kalau tentang kamu," katanya gitu. Wis, "Aku nggak akan mantap. pernah aku nggak akan pernah ngelepasin kamu," pokoknya gitu. Oke. Terus cara lu keluarnya gimana bilangnya? Aku tuh udah berusaha ya, aku udah minta bantuan sama teman-teman aku, alhamdulillah aku punya teman-teman yang emang suportif banget. Kalau kalian, itu Mana mana buat temen aku yang ada di situ ada di ada situ, ada, in-frame dulu mau lah, lihat in-frame nggak? dulu. In-frame dulu Oh lah iya, sebentar. Yo in-frame itu dulu yuk, itu mana adalah temennya? nanti ya dia lagi dandan. Lagi touch up ya? Oke oke. Mhm. Temen-temen aku itu yang bantu aku gitu, dia support aku. Terus kalau aku juga kan manusia ya, pasti nggak pernah selamanya benar. Nah, di saat aku udah nggak benar, pasti mereka itu ada buat ngingetin aku, "Eh, Ca, Mane tuh udah toksik gitu loh, udah gini gini gini. Si itu udah nggak sehat, Mane udah nggak sehat," gitu. Itu mah harus udah diakhirin. Terus aku juga emang ngerasa itu nyiksa banget aku, pasti ke si cowoknya itu juga nyiksa kan. Nah, Ya. terus dengan bantuan teman-teman aku, ya udah aku bisa gitu lepas dari dikit-dikit lah, lepas dari si cowok aku. Soalnya jujur aku ketergantungan gitu sama si cowok itu, aku nggak bisa lepas juga. Soalnya kan Wis. udah lama banget kita sama-sama, udah kemana mana selalu bareng, pasti aku bakal ketergantungan sama dia. Nah, teman-teman aku sekarang ada buat aku buat berusaha lepas dari Wih. dia, lepas dari setidaknya, masa lalu aku lah yang menurut aku itu udah toksik banget sih. Oke. Itu dia. Oke itu guys, di balik dari apa ya cara Elsa tadi keluar tuh ada yang disebut dengan namanya temen. Tuh guys, jadi buat kalian semua, kalau kalian dalam hubungan atau punya pacar atau emang kalian lagi bucin-bucinnya, tapi seenggaknya kalian jangan lupain temen loh. Karena gimana pun juga teman-teman lu tuh yang nantinya bisa bantu lu ketika dalam keadaan susah gitu. Ketika lu Nah, ada bener. masalah sama pacar, ya pasti lu larinya ke siapa? Ke temen buat cerita, temen bantu cari solusi, dan kadang nih ya di luar sana tuh banyak banget yang ketika dia udah bucin, udah fokus gitu ya, kayak yang udahlah lepas aja temen-temennya gitu, gak peduli gitu kalau jarang main jadi ya yang penting main sama pacar katanya gitu. Jadi kayak yang itu salah banget karena gimana pun juga teman kalian bisa jadi solusi gitu guys. Elsa apa ya, mungkin podcastnya tidak akan berjalan lama, tapi mudah-mudahan dengan, singkatnya waktu ini akan ada, apa ya, yang teman-teman cewek khususnya gitu ya, buat teman-teman cewek yang merasa dirinya toksik atau bucin gitu yang sama halnya studi kasus ataupun yang Elsa ceritain tadi, mungkin bisa jadi tamparan nih buat cewek-cewek sana untuk
lebih baik lagi atau mungkin kalau apa ya, buat teman-teman yang ngerasa udah oke, kalian pertahanin aja, hubungan yang sehat kalian itu gitu. Nah terakhir mungkin terakhir untuk pesan-pesan cewek-cewek di luar sana dalam menjalani hubungan, apakah harus sampai bucin atau biasa aja juga langgeng atau gimana? Silakanlah pesan-pesannya pokoknya terakhir dari Elsa. Bentar, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga kalau aku salah tolong Ya, ambil ya, ya. baiknya aja ya, kalau buruknya buang. Nah, kalau menurut aku nih ya, menurut aku, buat cewek-cewek di luar sana, teman-teman Jin, teman-teman aku kalau lihat, menurut aku, ya udah kalau kalian sekarang siap menjalankan sebuah komitmen sama seseorang, tolong jaga itu, hargain itu. Soalnya membangun komitmen dari awal itu kan susah banget. Kalau kalian bisa ngejalanin semua itu, kalian udah luar biasa banget. Tolong hargai, seseorang yang ada dalam hidup kalian, yang apa sih, yang menurut kalian itu udah cocok untuk kalian, tolong jaga itu soalnya susah buat ngedapetin orang yang kayak gitu. Terus Ya. buat kalian yang berada di hubungan toksik, kalau menurut aku bener banget kata temen aku, jangan takut untuk keluar. Karena kalau kamu nggak keluar dari hubungan toksik itu, kamu akan stuck hidup kamu cuman di situ-situ aja. Nah, benar, dan tidak akan bisa berkembang. Oke, mantap. Kalau kamu ingin berkembang, nah keluar aja, nggak apa-apa, tinggalin yang toksik. Mantap. Hidup kamu itu terlalu berharga gitu. Ya, ya. Mati yang toksik satu, tumbuh 1000 lagi yang baik mungkin kalian nanti. Ya, berarti itu udah nggak cocok sama kamu, pasti ada yang lebih cocok gitu. Pokoknya jangan takut deh, Ya, ya. tinggalin Teman-temannya aja, Elsa, tinggalin. teman-temannya Elsa barangkali mau nambahin yang katanya penyelamat Elsa nih untuk keluar dari toksiknya, teman-temannya mana? Ayo. Yang bantu nyaranin juga titip pesan tadi. Oke, thank you banget Elsa waktunya. Ini eh apa ya? Tujuan konten ini tuh dari awal kayak yang kita coba untuk menginspirasi di sana gitu karena gimana ya? Lagi gini juga mungkin apalagi tambah LDR, ada kali yang LDR kali ya. Itu mengurangi sedikit kepercayaan juga kali ya. Nah, barangkali udah yang lihat ini coba kalian ditingkatkan lagi pesan-pesan dari Elsa tadi kayak lebih bersyukur dengan apa yang udah kalian dapatkan kalau emang udah bertahan begitu lamanya gitu. Dan oke, podcast untuk episode ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat Elsa yang udah bisa menyempatkan waktunya membantu saya untuk konten ini. Terima kasih banget Elsa dan semoga Elsa Makasih, Jian. kedepannya punya hubungan yang sehat, yang benar-benar udah komitmen lah, yang udah mantap buat Elsa. Pokoknya Amin ya rabbal alamin. ditunggu lagi cerita-ceritanya karena tahu gak Elsa tuh kalau cerita kayak oh ya Sa itu kayak yang wah di luar ekspektasi gue sebagai cowok juga kayak yang oh ternyata gitu ya hubungan kalau udah kayak toksik terus nyiksa dan pokoknya udah kayak gitulah banyak banget pembelajaran kalau udah teman-teman cerita tuh ya pengalaman banget gitu karena kalau gue yang ngomongnya nih tentang kebucinan ini pasti kayak penonton gak akan percaya karena gue itu udah jomblo karena gue jomblo kan jadi pasti mereka gak akan percaya gitu ini makanya gue undang Elsa yang pengalamannya udah mantep dan ini adalah sudut pandang dari cewek-cewek ya dan juga mudah-mudahan teman-teman cewek di sana lebih mengerti dan lebih memahami. Makasih Elsa untuk waktunya. Makasih. Semoga Wah. bermanfaat. Ya, Dadah. makasih. Dadah. Nah, jangan lupa ya di klik like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.